Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selalu Allah Subhanahu wa taala muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman dan Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita semua. Ikhwani fillah, kali ini saya akan membacakan hadis tentang i'tikafnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'takafa al-asr al-awwal min Ramadan. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tikaf pada 10 awal dari Ramadan. Jadi dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 10 awal dari bulan Ramadan. Tsumma i'takafal asral awsat. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di di sebuah kemah Turkiyah. Fi kubatin Turkiyatin, di kemah Turkiyah. Summa atla'a rasahu faqala inni a'takiful asral awal altamisu hadhihi lailah. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW mengeluarkan kepalanya dan beliau bersabda, sesungguhnya aku i'tikaf pada 10 awal dari bulan Ramadan itu untuk mencari malam Lailatul Qadar. Tsumma a'takiful asral awsat. Kemudian saya beriktikaf pada 10 hari, ya, pada 10 hari pertengahan bulan Ramadan. Summa utitu faqila li innaha fil asril awakhir. Kemudian malaikat datang kepadaku dan dikatakan, sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu fil asril awakhir, ada pada 10 akhir bulan Ramadan. Faman kana i'takafa ma'i falya'takif al-asra al-awakhir. Dan barang siapa yang telah i'tikaf bersamaku, maka beriktikaflah pada 10 akhir dari bulan Ramadan. Uritu hadhihi lailah thumma unsituha. Aku telah diperlihatkan malam Lailatul Qadar, kemudian aku telah dilupakan. Maksudnya Lailatul Qadar itu telah dilupakan. Wa qad ra'aituni asjudu fi ma'in. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi asjudu fi ma'in, sujud di atas air, watinin dan tanah. Min sabihatiha, pada pagi harinya malam Lailatul Qadar. Faltamisuha, kemudian aku mendapatkan Lailatul Qadar tersebut fil asril awakhir, pada 10 akhir bulan Ramadan. Waltamisu fi kulli witrin, dan cobalah atau carilah oleh kalian semua Lailatul Qadar itu pada setiap witir atau bilangan ganjil. Bilangan ganjil dari 10 hari terakhir tersebut. Misalnya 21, 23, 25, 27, 29. Qala fama taratis sama'u tilka lailah. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, langit pada malam itu hujan. Wa kana al-masjidu ala arisin fawaqafal masjidu. Kemudian masjid tersebut itu terbuat dari daun kurma. Atapnya itu terbuat dari daun kurma. Fawaqafal masjidu, kemudian basahlah masjid tersebut. Ya otomatis, ya, kalau masjidnya atapnya itu terbuat dari daun kurma, otomatis air itu akan tembus. Fabasurat ainaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pagi harinya aku melihat dengan kedua mataku sendiri bahwa di kening ala jabhatihi athruma'i watini, bahwa di keningnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada athrul mai, ada bekas air dan bekas lumpur tadi. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala,
Di sini katakan bahwa kejadian tersebut itu min sobihati ida wa isrina, pada pagi malam ke-21, ya, 21 Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan pertemukan malam Lailatul Qadar tersebut di malam-malam selanjutnya. Yang intinya setiap malam kita beramal, sholat, baca tasbih dan lain sebagainya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu kapan datangnya Lailatul Qadar, ya udah, berarti setiap malam kita amalan dan lain sebagainya. Ikhwani fillah, jadi memang itikaf itu sudah kebiasaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan, seperti yang dinyatakan dalam hadis di atas, bahwa baginda Nabi i'tikaf 10 awal bulan Ramadan, kemudian 10 pertengahan bulan Ramadan, kemudian datanglah malaikat mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu ada pada 10 akhir dari bulan Ramadan. Karena kebiasaan beliau selalu i'tikaf pada 10 hari terakhir, ya, jadi 10 hari terakhir itu memang sudah kebiasaan bagi Nabi Muhammad SAW. Karena sudah, gitulah. Maka para ulama berpendapat bahwa i'tikaf selama 10 akhir bulan Ramadan itu adalah sunnah muakkadah. Berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan utama i'tikaf adalah mencari malam Lailatul Qadar. Hakikatnya i'tikaf seperti itulah cara yang paling tepat untuk mencari malam Lailatul Qadar. Jadi dengan i'tikaf itulah kita bisa menemukan malam Lailatul Qadar. Nah, sebab ketika seseorang beriktikaf, biarpun tidur, itu akan tetap dihitung ibadah. Asal ada niat, terlebih dahulu ada niat. Nawaitu an a'takifa fi hadal masjidi lillahi ta'ala. Selain itu, ketika beriktikaf, seorang tidak pulang pergi ke sana kemari. Nah, dengan begitu tidak ada lagi kesibukan bagi orang yang beriktikaf kecuali beribadah. Jadi tidak ada kesibukan-kesibukan yang lain bagi orang yang beriktikaf kecuali apa? Kecuali beribadah saja. Beribadah saja di masjidnya. Di masjid-masjid mana saja itu. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan khususnya kepada diri saya, umumnya kepada diri-diri ikhwan fillah, diri-diri saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mampu mengamalkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu i'tikaf, dan semoga i'tikaf pada malam kapan saja kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan kekhilafan itu mutlak dari diri saya sendiri, kekhilafan diri saya sendiri, nafsu saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.